Habibi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati ibu-ibu yang senang masyarakat ta'ala kota Ayu dan para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, marilah sama-sama kita berserta kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena rahmat serta hidayahnya, di hari yang mulia ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan. Dengan rahmat Allah tersebut membuat kita bisa bersilaturahmi pada acara kenabian di Masjid Taklim Kota ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa menjadikan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi dan membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya bulan yaumil akhir. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf dan rasa salah. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami menasihati semua untuk menapakkan dada, membuka hati dan saling meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Bapak Ibu yang hormati, sebelum memulai acara dan jana, saya akan bacakan susunan acara pada tahun ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan salib tilawah, yang ketiga sambutan, keempat tausiah, 5 pembacaan doa, 6 pensil dan tamah-tamah. Marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh adik Farah dari salib tilawah oleh adik Nada. Kepada adik Farah dan adik Nada, monggo dipersilakan. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang tidak bersyukur syukur, maka sesungguhnya Allah kaya maha terpuji. Dan demikianlah ketika Tuhan berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada manusia yang namanya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang bernama Muhammad dan menyebutnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Maha besar Allah dan maha segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang terkandung di dalamnya. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Majelis Bapak Ali kepada Ibu Siti Bunyani. Monggo mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan saya banggakan sebagai saya ibu-ibu anggota majelis taklim Bapak Ibu. Yang kami hormati pula semua jajaran pengurus Yayasan Syukur Salam serta yang kami sayangi pula ibu-ibu anggota tahsin Al-Quran dan Tawai serta adik-adik santri dan tak lupa Bunda Jaya Sinta yang sudah pernah hadir pada pagi hari ini. Seperti biasa kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah kita terima sampai saat ini detik ini, sehingga kita semua yang hadir di sini dapat menghadiri undangan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kemudaratan apapun. Yang kedua, salam dan sholawat senantiasa tetap kita tunjukkan dengan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan rasa bahagia dan iman akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal kalian. Mudah-mudahan semua amal ibadah puasa kita pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita ditemukan lagi di Ramadan mendatang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pengurusnya Quran ini yang saya melukas sebagai abang juga teman-teman yayasannya bahwa kemarin kita Ramadan alhamdulillah mengadakan kegiatan pondok mengatur kerjasama dengan TPH Tauhid. Kita sebanyak 4 kali kegiatan. Alhamdulillah saya dibantu sama pengurus ibu yang hebat, meskipun malam, hujan, gerimis, beliau menyempatkan hari di sini untuk bantu kelancaran mengatur buka puasa untuk adik-adik. Saya mengatakan terima kasih sekali, mudah-mudahan harapannya menjadi benar. Dan yang kedua, saya Pak Sandi selaku ketua yayasan juga sekaligus kita mau izin. Kemarin kita bulan Ramadan sambil mengikuti untuk ibu-ibu kita mau meneruskan kegiatan kita tahsin Al-Quran. Jadi supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar.
Meskipun nanti kita sama-sama mulai belajar Iqra. Ya Pak, betul ya Bapak Tata. Nanti insya Allah kemarin kita coba sudah 4 kali. Awalnya masih takut-takut Pak Sayuti, terus ibu yang kemarin belajar ngaji itu ya deg-degan. Aku tidak ngaji Pak Mahmud deg-deg awalnya. Ya, kemarin kita sudah belajar mencoba 4 kali. Alhamdulillah beliau-beliaunya ini dan ibu-ibu anggota antusias untuk tetap melanjutkan kegiatan tersebut di sini. Jadi mohon izin untuk nanti kalau kita dari Bapak Ayu menggunakan fasilitas di masjid Subuh Salam ini. Yang pokok sebenarnya adalah kita ingin meramaikan masjid ini karena kan mungkin karena letaknya bersembunyi jauh dari keramaian, jauh dari tetangga diri, kita ingin memperkenalkan ke masyarakat sekitar bahwa kita ini ada kegiatan aktivitas di masjid Subuh Salam. Jadi khususnya kemarin ibu-ibu itu ingin melanjutkan, nanti rencana setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 kita ngaji bareng di sini, belajar tatanan tafsir Al-Quran. Nanti ibu-ibu jangan terus nanti di rumah nggak ngurusin baca Al-Qurannya, tetap. Kalau di sini kita belajar sesuai tatanan yang benar, nanti di rumah panjenengan mengaplikasi kan sudah punya baca Al-Quran nih. Jadi saya seperti ini, saya dapat ilmunya, saya harus baca alif ba-nya jadi dilatih mata atau apalah, monggo tetap diteruskan. Jadi kebenaran itu dari Allah, yang penting kita sudah senantiasa untuk belajar memperbaiki. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti panjenengan ibu-ibu di sini istiqomah untuk kita ngaji bareng di tafsir Al-Quran Darul Tauhid. Namanya Darul Tauhid apa Darul Tauhid? Kenapa? Atau ini kehormatan Pak Sayuti mau ngasih nama TPI dewasa ya? TPI dewasanya apa? Kalau yang anak-anak ini Darul Tauhid. Kalau untuk dewasanya apa? Monggo. Biasanya itu Pak Sayuti kalau langsung itu depan kita kayak kemarin kan kita bisa pura Pak Ayun kan? Nah, juga dari beliaunya. Jadi dengan pura Pak Ayun yang kalau nggak salah artinya adalah penutup hati deh. Jadi mudah-mudahan ibu di majelis taklim kita senantiasa bisa membawa kedamaian, kesejukan buat keluarga kita, buat anak kita, buat masyarakat kita. Monggo, mau kasih nama apa nanti dia Pak Sayuti mungkin ya. Terus berikut Pak Sayuti kemarin alhamdulillah kita yang pertama sudah 2 tahun ini ada kegiatan Pondok Ramadan bersama sama PPI dan Tauhid khusus untuk anak-anak, dan untuk ibu-ibunya kita belajar tafsir Al-Quran di sini. Mulai nanti minggu depan ya. Karena besok kayaknya ada yang banyak hajat nanti. Jadi Pulau Suwon ibu-ibu nanti minggu depan tanggal 26 bertempat di masjid ini jam 8 sampai jam 9. Pulau Suwon panjenengan yang kemarin sudah masuk grup, atau ini kayaknya jadi yang baru monggo. Kita terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya kok anggota majelis taklim yang Kota Ayun itu enggak. Jadi ini kita terbuka untuk umum kalau kita mau ngaji bareng di sini. Nanti didampingi ada ustazahnya 5 ya. Ustazahnya ada 5 insyaallah. Jadi nanti kita ada kelompok-kelompok untuk kita belajar ngaji bareng. Mak enggak apa-apa ikut kita belajar alif-ba bareng. Enggak apa. Meskipun sepuh jangan malu. Kita kan belajar kalau nanti itu Al-Quran untuk kita sendiri ya. Panjenengan ingat jadi itu kayak yang penting panjenengan adalah ada niat mulai cara kita belajar membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, saya mengaturkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini. Serta nanti saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam bagi panjenengan yang ada di sini. Mungkin
guru keaduan lesehan boleh kesan terus kebusukan dengan salah sebidang kali saya atas nama pengurus dan penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Kurniati atas sambutannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Saidi selaku Ketua Yayasan Pondok Syukur Salaf dan Pembina Majelis Taklim Purwakarta. Kepada Bapak Saidi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal uswatul hasanah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Panjenenganipun Bapak Ibu pengurus Yayasan Syukur Salam ingkang tansah kawula muliaken, Bapak Ibu-ibu pengurus jamaah pengawasan Pura Ta'ayun lan sedaya anggonanipun ingkang tansah kula hormati, ibu-ibu anggota peserta belajar ngaji TPAD ingkang tansah kawula muliaken. Yang mulia yang terhormat Ibu Sinta ingkang tansah dipun muliaken dening Allah. Mugi-mugi rawuhipun membawa berkah lan manfaat masyarakat kagem kula lan panjenengan. Allahumma amin. Hadirin hadirat ingkang tansah dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami sampai detik ini, sampai hari ini hari Jumat, kalian Allah tansah pinaringan hidayah, pinaringan keselamatan dan kesempatan sehingga kula panjenengan sami walaupun sesibuk apapun kalian Allah taksih dipun sempataken inggih menika ora boleh bayaran tapi boleh ganjaran. Allahumma amin. Terus saya nggih Bapak Ibu sekalian, jenengan nek ganjaran karo bayaran milih pundi? Insyaallah nek bayaran niku ganjaran insyaallah belum tentu sampai, karena dunia ini serba mungkin dan tidak mungkin. Mungkin hasil, mungkin boten ganjaran. Nanging ganjaran, ya, ganjaran itu pasti, karena janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ganjaran itu pasti terbayar sekiranya, dan insya Allah besok di sananya kalau panjenengan sami pasti terbayar. Iranipun secara ibadiyah, secara keyakinan, ketekatan, nek Islam itu boleh duit ya dicampuri karo boleh ganjaran. Kok mbok menawa ora duit kena dinteni besok ning akhirat
yo kuwi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah nek panjenengan gadah ketekatan mengatur kula wau, insya Allah mengikuti. Kasarane wong kuwi nek ngopeni agamane Allah, masalah iki ngetutne kula lan panjenengan sami. Allahumma amin. Ini kula langsung mawon iki. Kesane cepet. Jika menarik kula pertanyaan dari panjenengan. Panjenengan itu dalam sing kagem selamanya dan ditinggalkan milih di rumah yang selama-lamanya. Betul Bu. Dengan milih jalan sing kanggo selamanya tapi besok ditinggalkan selamanya. Apa milih jalan sing untuk selamanya? Artinya bagaimana Bapak sekalian? Artinya nek panjenengan itu milih jalan sing panjenengan berjuang kumpul pola-pola di bangun rumah sing api-api. Tapi dengan mengkaitannya besok paling tinggal selama-lama. Nah ini panjenengan berjuang berusaha untuk membangun rumah yang ke depan untuk selamanya. Nanti harta panjenengan akan dibawa ke sana. Nanti di masa depan sana, rumah masa depan panjenengan di alam kubur. Harta panjenengan untuk membangun di sana akan membantu panjenengan, akan menerangi panjenengan di sana, akan menolong panjenengan di sana, yaitu yang di rumah masa depan adalah rumah yang ukurannya hanya 1 meter tambah 2 meter, mungkin alam. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mementingkan rumah-rumah yang untuk selamanya tapi kita tinggalkan selamanya, itu semua tidak bisa menolong kita. Hari ini kita saling memuliakan dengan Allah yang ketiga. Panjenengan itu pertanyaan milih perkara sing mungkin atau tidak mungkin, atau milih sing barang pasti. Ini pertanyaannya apa yang gampang? Jenengan milih barang sing mungkin serba tidak mungkin atau milih barang sing pasti? Kita milih barang pasti nggih. Nek mungkin wis dipilih. Mungkin tak dasne jenengan pilih. Yang tidak mungkin atau serba mungkin dunia. Dunia ini mungkin dia bisa mampu, mungkin dia tidak mampu. Mungkin dia berhasil, mungkin tidak berhasil. Pamane kalau panjenengan sami berusaha wis sekuat tenaga anake ben sekolah guru pinter kaya bareng arep sudah negara kecelakaan wis tidak ora mungkin terjadi karena ada kecelakaan. Nanging Bapak sekalian, nek barang pasti niku napa? Barang pasti niku mati pasti. Alam kubur pasti, akhirat pasti, surga pasti, neraka pasti. Lan dengan bener nek milih sing barang pasti. Dari rasa prinsip ora mesti ya digoleki. Tapi Allah sudah mengingatkan bahwa panjenengan sami kowe golek kegesangan wonten ing akhirat, tapi aja lali urip ning dunya. Iki dari Islam to. Jadi kehidupan ning selalu kamu itu dari besar. Tapi di Jawa besar kon golek kegesangan ning akhirat kono. Nanging aja lali pangripamu ning alam dunya. Semoga sampeyan kok bahasa paham. Kalau bahasa sambutan kok
ketoknya kok pianonya ini kan sudah malah ini kodok nih. Jadi artinya begini gitu. Ini tak garis bahasa kasar gitu Bapak sekalian. Contohnya seperti saya pengurus dan sebagainya. Ngapo ya Pak? Nggak ini gitu. Ini secara dunia ini mungkin tidak mungkin. Jadi orang jadi itu secara dunia. Tapi saya berkeyakinan pasti itu akan bermanfaat. Kalau bermanfaat pasti itu akan berpengaruh dengan orang-orang pengurus. Artinya bahasanya timbang bangun bisnis kalau karena dari bisnis harus berjalan, insya Allah di sananya itu pasti akan terjadi. Kalau maksud kalau itu apa loh? Dulur-dulur paham betul? Paham betul? Ya, karena ternyata saya itu merasakan selama ini ada udah yang berusaha itu ada yang sing aku yo aku ada sing orang biasa ini ada sing modal dan sebagainya. Lere di ngoten niku. Sing mesti sing barang ora mesti nyamuk golek barang mesti ya. Tapi ya boleh barang ora mesti, tapi sing pasti itu yang kita getol, kita perjuangkan dan insya Allah nanti di sana akan bermanfaat masyarakat atau pakesangan program Sami di dunia maupun di akhirat. Mungkin pertama ini yang terakhir Bapak pengurus, ibu-ibu sedaya, terima kasih atas kepedulian panjenengan Sami. Kata Bu Siwi itu ada kegiatan apa itu TPAD, ibu-ibu itu membaca Al-Quran supaya baik. Tapi yang sepuh itu angel. Kalau ini guru kalau sekolah ini kalau ulang Iqra. Tapi 2 bulan bisa. Tapi benarnya ilat itu angel itu pernah mati dan penuh itu penghuni 2 itu angel. Penghuni ini angel. Karena ilat bis 2. Terus kalau guru itu raiso maksudkan itu kalau ulang Iqra zaman SD Bandarjo 2 ini sudah insya Allah pondok-pondok guru itu satu mawas hanya jatah 2 bulan banyak pun nalar diulang itu cepat tapi jadi untuk sesuai dengan makhrajul huruf dengan keluaran huruf ini do ini za ini dan itu angel tapi prinsip saya insya Allah insya beratur-beratur mau Quran belum belajar dan halus, insya Allah petunjuk Gusti Allah dan sejarah. Tapi Gusti Allah itu dawe belum mau Quran itu mesti didaya oleh petunjuk oleh obat. Makanya untuk penulis boyo bisa motor tapi nek kontrasnya kalau belajar dari kecil niku boten mungkin. Terus alhamdulillah matur mudah-mudahan berlanjut. Dan mudah-mudahan semua pada upaya ini tujuannya adalah demi untuk CRS Islam pengurus tidak ada niatan Islam boleh apa ini akan dan tidak semua adalah perjuangan pengorbanan demi untuk di sana demi yang pasti. Hari ini kan masa dikenal oleh Allah. Lan senantiasa kula nyuwun panjenengan mugi-mugi mriki niku berjalan berkembang dan saya pengurus tetap berusaha. Nanti mungkin ada pendidikan, mungkin ada apa dan sebagainya itu mungkin kita selalu berusaha. Ini saya cerita sedikit. Saya kemarin kan sampai matur dengan saya akan mendirikan madrasah aliyah kejuruan. Nah teman saya itu guru aliyah kelautan. Nah yang dilama, nah kelautan itu biarnya sedo. Rencana berdoa ini waktu belajar Mojokerto masalah kurikulum kejuruan aliyah. Nah ini jelaslah yang kesana Gusti Allah. Yang itu sedo. Yang tadi itu singkong kadang-kadang berdek yang tadi. Awalnya bulu-bulu pulau yang tadi itu sedo.
Ini ngajak wong berjuang ini, wong ini diisi sedok. Kadang-kadang ini yo sedek yo dipiye ngono lho. Ning kene wong saya ngerimen ngono. Jadi alhamdulillah itu yang terjadi, makanya ini untuk kami usaha. Dan alhamdulillah ya, menurut saya mungkin sistem sana sholat memiliki karena di sini nanti untuk Idul Kurban itu ada saudara kita, keluarga dari Pak Yoga. Mereka pun matur nuwun bilih badhe ngawontenaken penyembelihan kurban wonten ing masjid mriki. Terus untuk hari raya Idul Adha yang badhe datang menika lemburi tunggal, kambing tunggal niku sampun matur kula. Miranipun kula izin lho Bu, wong ingin nyembelih kurban. Kok lewat saksi saya kok. Saya orang berputih mami. Makanya pulau warga pulau tak bisi ayo pokoknya bodoh besar ini nganggo atur di lalu jalan atur sama sing kurban. Ayo sholat ini subuh salam. Redasan tetap berjalan. Mungkin mereka pulau divisi kalau redasan mungkin itu ada sampai komen. Terus mungkin sinten sane sholat wonten iki monggo. Mungkin kali pulau. Kali Mbak Mudin, mungkin keluarga Mbak Mudin, Pak Yoga, Bu Ciwi, keluarga Kota Ayun, mungkin keluarga Mudin, Bang Blesa, terus itu. Oke? Kalau namun penyuwunan, tapi panjenengan tapi kalau keyakinannya monggo. Tapi saya biar patut, biar pantas di hadapan Allah, pantas di hadapan wong kurban itu ya. Wong salah niku mboten kedah wong 40. Wong sing kurban kesehatan niku wong sing oleh. Nggih ta. Jadi orang tua pun boleh. Makanya pun kalau gadah ada niat. Tapi jadi itu tak derenya ada muncul niki lho. Kulo niku ndek niat kali Pak Mut niki. Pak Mut ayo hubungan napa? Pak Pangeran ayo wis sapi widak ning sebelum salam. Kulo niku ndek niat. Kalau Pak Mufti agak hubungan, lalu Pak Yoga itu muncul loh, bersama ini. Ini alhamdulillah berarti aku niat mau di rumah Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah beneran Pak Yoga. Akhirnya ternyata terbukti kok bersama ini subur salam. Allahumma kata kemauan matur nuwun panjenengan pangapunten daya kesempatan pilih panjenengan sami berjuang berusaha oleh Allah kula sebagai ketua pengurus namun mengaturaken ugi-ugi amal kesana panjenengan sami dados penolong panjenengan sami benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Makaten ingkang berkelakuraken wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Santi atas sambutannya. Bapak Ibu yang hormat, acara akan dilanjutkan dengan tausiah dengan tema penanaman pendidikan karakter ukhuwah Islamiyah dalam keluarga. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ketua Yayasan dari Yayasan Bapak Subuh Salam, Yayasan Subuh Salam, dan juga yang terhormat kepada Ibu dan Bapak Ketua Majelis dan seluruh ibu-ibu anggota Majelis Taklim yang saya lihat cantik hari ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya berdiri di sini, bukan berarti saya lebih pintar atau saya lebih pandai di sini. Kenapa kemarin saya bilang, jangan dipanggil ustazah. Karena status panggilan ustazah itu bagi saya terlalu indah, terlalu baik bagi saya yang saya itu masih perlu banyak belajar. Masih banyak ilmu yang
dipanggil Dok saja juga boleh, dipanggil Dok yes gitu, mungkin ada yang pernah kenal saya, Bapak Ibu, ini mohon maaf kalau saya izin berdiri di sini boleh Nah saya itu kecil, kelihatan saya kecil sekali dari belakang kalau tidak terlihat, ya saya izin berdiri. Mungkin yang saya kedua kalinya datang ke sini, alhamdulillah ternyata Allah berikan kesempatan lagi bersilaturahmi Bapak Pak Ustadz, ya. Sebelumnya acara Pondok Ramadan di sini saya dengan kegiatan yang berbeda, Pada saat yang pertama saya di sini saya mengisi kegiatan mendongeng untuk anak-anak di sini, ya. Alhamdulillah saya lihat di sini anak-anaknya luar biasa semuanya, Dan ternyata masih diberikan kesempatan di tempat yang indah ini karena saya terkagum ketika saya pertama kali datang ke sini, tempatnya indah sekali. Ternyata di tengah hutan belantara ini ada masjid yang luar biasa indah, luar biasa. Saya terkejut ketika pertama ke sini. Apalagi itu sore mau malam gitu, menjelang malam. Nah ternyata dengan pagi begini lebih terlihat indah. Menawi sudah ada yang pernah kenal saya, Ibu, Bapak? Oh belum. Perkenalkan, saya Yasinta Indriani, bisa dipanggil Dok Yasinta saja di sini karena kayaknya ini senior saya. Atau kalau biasa saya isi parenting atau mendongeng di kegiatan anak-anak, panggil saja Kakak Yes. Nama saya Yasinta Indriani. Saya adalah seorang pendidik dan sekarang posisi saya mendidik atau mengajar di SDN Banjarjo 3 Panean. Sedikit jauh di kutub utaranya Magetan. Jadi di kutub utaranya Magetan. Kemudian saya juga seorang pendongeng karena saya sangat-sangat menyukai anak-anak dan saya ingin memberikan ruang indah kepada anak-anak. Mungkin di usia saya yang saya tidak tahu Allah berikan saya kesempatan usia berapa, tapi saya ingin memberikan ruang-ruang indah untuk anak-anak yang mungkin saya dulu belum pernah melakukan. Saya pernah melakukan kesalahan kepada anak-anak saya dan saya ingin memperbaiki di sisa usia saya. Kemudian saya juga seorang pegiat parenting, jadi seorang pegiat parenting, alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada beberapa rekan saya. Usia saya ini sedikit biografi tentang saya sudah tua sebenarnya, usia saya 37 tahun. Usia saya 37 tahun dan alhamdulillah sudah menikah dengan seorang suami dan tidak ingin nambah lagi. Kemudian alamat rumah saya di Jalan Raya Surabaya, mohon Bapak Ibu Pinara menawi pekerjaan saya itu tadi, saya juga seorang ibu rumah tangga. Kenapa saya sangat-sangat bangga ketika saya disebut sebagai ibu rumah tangga? Karena itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Tidak ada istirahatnya, tidak ada bayarannya, ganjarannya hanya surganya Allah. Insya Allah. Amin amin. Kemudian saya juga seorang penulis. Alhamdulillah saya suka sekali menulis, Bapak Ibu. Sudah ada beberapa buku saya yang terbit. Alhamdulillah ini ada buku saya Kasih Sayang Keluarga Beruang. Alhamdulillah meraih juara 1 di tingkat provinsi pada saat itu. Alhamdulillah di atas izin Allah. Kemudian ada Keluarga Bahagia di Era Pandemi. Saya buat buku ini saat COVID, karena saya ingin orang tua juga ingin mendampingi anak-anaknya dengan bahagia di era pandemi. Jadi loss learning anak-anak itu bisa teratasi dengan kerjasama yang baik bersama orang tua. Kemudian Keluarga Sakinah dan Kasih Sayang Simbo, ini cerpen saya yang terbit di sebuah majalah di Surabaya. Kemudian yang terakhir ini ada buku Mewujudkan Guru Profesional. Alhamdulillah sudah ber-SMPI bersama beberapa rekan atau teman saya, dan semoga tidak muncul malasnya lagi. Doakan saya semoga bisa menjadi dan menebar ilmu melalui buku-buku yang kemungkinan dan insya Allah semoga akan terbit kembali. Oke, next book. Nah ya, sebelum saya mulai kegiatan kita, Bu, sehat semuanya Bapak Ibu? Wonten sing ketek pening-pening ning alis apa ning mata lho. Napa sing paling dompete? Nah, ketine ya. Gitu nyaur utang poso apa utang bojo. Ya, alhamdulillah kemarin jari saya juga sudah fitri dompetnya. Alhamdulillah. Dompet saya kembali suci setelah Lebaran. Alhamdulillah, nanti cari lagi deh Pak, Bu ya. Insya Allah harus semangat, Bu, yakin Allah itu maha kaya. Dino iki sambat aku belas orang duit padahal seiso mang sego
dari apapun yang kita terima dari Allah. Bahkan udara yang kayaknya ini nggak kelihatan, tapi ini adalah hal-hal yang sangat luar biasa atas cinta Allah yang diberikan kepada kita. Dengan naik udara nomor satu dengan bernapas dengan lega, pripun caranya napas, diparingi ilmu, diparingi udara yang segar, apalagi di Mesir ini wah segar sekali, tidak ada polusinya ya. Itu atas karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba Bu, sebelum kita mulai kegiatan tadi itu ada rekan saya di situ teman itu karaoke saya, dia bilang tak tunjuk ya gitu. Ini masjid ya, masa tunjuk ya saya gitu. Karena biasanya saya mau kata-kata itu biar orang tua semangat, itu kita kasih dulu pemanasan, ya kasih ice breaking. Tapi kalau di masjid kok ditatarin joget, ngomongnya didukani kayak para sesepuh gitu. Oke, monggo coba ibu bapak tangannya silahkan ditarik di atas, atas izin Allah, badan kita yang pegel-pegel, insya Allah Allah sembuhkan ya. Kalau yang pening itu sebelah kiri, maka tangan yang memegang sebelah kanan. Kalau yang pening sebelah kanan, tangan yang memegang sebelah kiri, itu ada ilmunya. Jadi seperti ini Bu, saya pening di sini, kita tok nih di sini, oke? Sambil baca Al-Fatihah, monggo ya, sambil baca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita itu selesai baca Al-Fatihah, yang mengaminkan tidak hanya orang sekitar kita, tapi seluruh malaikat itu mengaminkan. Ya, ketika kita bilang itu seperti pas sholat alhamdulillah, berarti tidak sholat ke jalan saya itu Allah Akbar. Alhamdulillah masyaallah baca subhanallah. Alhamdulillah tidak ini nonton sih nonton dia buatan ya waladdallin. Malaikat karena ini bingung Pak Bu, kisah amin yo bagiannya benar-benar tidak. Malaikat ya untuk mulai makanya kita perbaiki Al-Fatihah kita. Kenapa? Karena Al-Fatihah kita dipakai dalam sholat sehari semalam, baik sholat sunnah maupun sholat wajib maupun sholat sunnah dipakai. Al-Fatihahnya kita betulkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, ya. Nah, kalau di sini ada senyum-senyum nih, jatuhnya ke cucu-cucu, ya. Nah, mbah niku biasanya luwih sayang nek putu timbang nenek anak ibu nih do Al-Fatihah itu dibener salah do orang no baik kok jauh keras nih anakmu, padahal dia dari ngomong gini putrane, ya. Biasanya seperti itu, ya. Saya yakin semuanya di sini tentang ilmu para itu sudah paham dan sudah bisa semuanya. Tetapi kita harus update ilmu kita. Kenapa? Karena anak sekarang dengan anak yang dulu itu berbeda. Anak dulu ketika saya itu dulu ketika pertama kali ngajar pegang anak 40 bisa, ya. Bisa saya pegang anak 40. Ketika saya bilang anak-anak diam. Tambah tahun itu saya pegang hanya 20 anak. Enggak saya bilang anak-anak diam. Nah, 1 menit. Lari sana. Nah, anak-anak sekarang kalau anak dulu nggak berani dia gerakan malah keras. Sekarang tidur apa? Bundung. Itu hal yang lumrah sekarang. Nah, kenapa seperti itu? Karena zamannya berbeda. Ya, apa-apa yang masuk dalam diri anak
itu juga berbeda. Oke? Nah, coba kalau nanti saya bilang tepuk satu dengan jas mata ya Bapak Ibu ya. Nah, tepuk satu. Kalau konsentrasi gitu, konsentrasi dimulai mata ya. Konsentrasi dimulai. Nah, kenapa saya bilang konsentrasi seperti itu? Kalau anak-anak usia dini itu tahap konsentrasinya itu hanya sesuai usia. Usianya 4 tahun, konsentrasinya 4 menit. 5 tahun, konsentrasinya 5 menit. Nah, harusnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau sudah umurnya banyak, konsentrasinya makin banyak. Tapi kenyataannya kok bosan. Nah, kok asik gibah biasanya itu. Nah, kok jalan-jalan loncat nih, loncat aku tak ada kulit. Dik mau lo tak aku lewat mikir ngerti kok. Ngerti yang paling nah. Jauh aduh, terus sesuatu yang pasar. Nah, lek matur ning santrine putrane irane oh jebule ngono iki oleh kalau nek sesuk enake ngomong nek kancane ngerti aku bualake gawe di semak-semak kayak gitu ya. Nah makanya ini hal sepele ya, tapi ternyata kita sebagai orang tua harus hati-hati ya. Ibu bapak semangat Bu Pak, coba dong dipijit tengahnya sampingnya Bu. Nah biar konsentrasi dipijit ya Bu sampingnya sambil ucapkan deh. Hai saudariku, enak gak Pak? Mulai kalau ada saudara sampai ini bukan apa-apa. Enak jadi. Nah ini jadi kawan, tak usah saudaraku dan jadi stand itu. Hai saudaraku, ajarannya dewe arep sinau nek rame tak cium mas mana tapi apa-apa jadi begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman kita semuanya ya. Oke ya, kita lanjut ya kegiatan kita. Nah ini saya itu punya nih Bu. Nah bagaimana menurut Anda apa ini kisah diri korban dari cerdas menjadi anak mas namun sehingga membunuh orang tuanya lantaran dituntut berprestasi hingga depresi. Anaknya pintar luar biasa, bahkan dia termasuk anak akselerasi kelas ya, anak akselerasi di usianya yang berapa tahun itu dia sudah masuk SMA. Tapi saat dia usianya remaja dia membunuh orang tuanya. Menurut panjangnya nopo bisa terjadi seperti itu? Pintar sumber langitnya jauh-jauh nih, pintar sumber langit, masya Allah ini kosong dari profesor padahal udah jamin ya. Kenapa kayaknya? Ada yang tahu Ibu? Nah kita sharing ilmu nih biar yang berbicara tidak hanya saya tapi dari panjenengan juga berpendapat boleh. Kenapa kayaknya Bu? Ada yang mau berpendapat? Bukan sampai gini, bukan itu bukan apa ngomong gue bukan tenang. Kenapa Bu? Kenapa Ustaz? Kayaknya kehilangan masa kenapa aku teladan. Iya teladannya hilang ya aku. Iya keturunan jadi bapak ini dia dari keluarga yang basic pendidikannya bagus. Jadi bapak ibunya juga dosen ya. Tapi dia ngomong kenapa? Karena di saat usianya ya harusnya usia anak-anak itu yang penting satu tuh nomor dulu tuh Pak Bu, bahagia dulu, jangan pintar dulu, bahagiakan anaknya dulu. Kalau anaknya bahagia, anaknya belajar enak. Tapi yang jadinya pengen anaknya berprestasi dengan ketinggi, kowe kudu sinau saiki, kowe kudu pintar, kowe kudu juara siji. Anak itu saraf-saraf yang ada di sini padha Bu. Ya, putus saraf-sarafnya. Jangan pengen yang seperti itu. Jangan pengen anak Anda pintar tapi tidak punya empati. Apa Anda pengen anak Anda pintar tapi berempati? Nah ya, jadi karakter anak-anak, ukhuwahnya anak-anak itu harus ditanamkan sedari kecil. Itu tugasnya siapa? Tugas kita, bukan hanya tugas guru. Kadang-kadang orang tua hanya begini nih konteks. Saya kebetulan ada wali murid yang kita konsultasi Ibu, karena saya sukanya kita kerjasama. Ibu putranya seperti ini, mari Bu kita bekerjasama. Ya, ini urusannya guru, ini sekolah ya, sekolah. Hal seperti itu yang harus kita perbaiki. Anak-anak itu akan berkembang dengan optimal ketika kita bekerja sama antara orang tua dan guru dan lingkungan. Jadi tugasnya itu sama-sama. Jadi pada mengalami depresi yang luar biasa karena dia ditekan, dituntut untuk menjadi sempurna, padahal yang
nantinya itu anak ketika dewasa dia itu bisa sukses. Kuncinya bukan di kepintaran. Oke? Kepintaran itu dalam hidup anak hanya menyumbang 20% saja. 20%. Bayangkan, jangan les melong anakku sampai gak iso bukan belaku. Mulai saat itu belaku ya dari pagi sampai jam 3 minggu dia di sekolah lagi mulai muncul tekan nama aduh tak terneles matematika sama les matematika untuk tak terneles bahasa Inggris dari semua itu warning everybody terus kenapa lagi kamu tak les nih silat dan bisa dari pendekatan. Nah, otaknya anak tidak ada istirahatnya, kasihan. Enak anak zaman dulu. Gila banget. Pulang jam 12. Habis pulang sosialisasi. Dolan tuh. Dibuka sama bapak itu. Aman. Anak sekarang lagi ketemu apa? HP. Nah, saya HP yang untuk anaknya. Tapi belum pakai kita kata sembah ngurusi RT sekarang pertemuan Mbah Putri ngurusi apa dagangannya RT do sing ibu ngurusi TikTok update status tak joget dhisik bapak sibuk delok dolan HP anaknya nanti tetangnya dolanan HP mama aku mau di sekolah omongi konsep semuanya apa nah anak itu orang ditekoni mau senang apa boleh nah itu yang perlu ditanyakan kita ketika anak pulang bisa nggak orang bisa orang nanti kamu biji piro piye biji gorolikur yo piye kalau kakak dampingi si kamu dulu anaknya pintar ya nah itu nah ternyata kecanduan gadget itu bukan anak saja tapi kita ya nah kita yang harus bijak belajar tapi kita lupa karena kita senengnya notek siji ning anake driji papat ning awake dhewe lali nek driji papat ngoro ini gila boleh ya senengane kowe nek diomongi lho padahal sing papane aku ke lali gila boleh ibuke kata apa boten Pak tadi ya gitu bapaknya kata tak adu domba saya tuh suka kalau parenting itu ibu dan bapak karena apa? Karena menyatukan mindset saya bilang ke sekolah-sekolah kalau undang saya usahakan ibu bapak bu kenapa bu? Menyatukan mindset kalau ibunya saja biasanya datang ibu-ibu saja kan ibunya saja sampai rumah pak aku mau diisi parenting cucu ini yang jadi orang tua waktu ini bapak karoan lah kosong iya aku sih mikir percaya biasanya konten dia bapak senangnya ya kira betul ibu enak dimasukin langsung niku mama biasanya konten tapi berbagi ya bu pak selalu bantu nanti next bu nah sebelum saya jelaskan ini kepribadian atau personality secara etimologis itu persona atau menembus beberapa ciri atau watak yang diperlihatkan biasanya kita kalau bilang watak wong kuwi tak watak nesu ngomongin anak jadi dalam lingkungan keluarga itu adalah tombak utama karakter anak ngomongin tanggone ya ibu ngomongan karo bae apa karo bapake ngomong ngerti kok wong kajen wong omongan yo nek ayu wis paling wis paling ya wis ngomong iku dhewe gak karuan nek ngomong kencang nek ngarepe putrane itu pelajaran ukhuwah lho buat anak iya pelajaran ukhuwah tapi kita tidak pernah menyadari anak yang ngerungokne jebule ngelokne wong ki oleh tekan oh jomblo anak itu nah ini kejadian itu
ibu tanggone. Nah ya, yang dibunuh bukan orang tuanya, tapi anaknya. Padahal itu pembelajaran ukhuwah Islamnya yang sangat kecil, tapi kita lupa sebagai orang tua akeh lah laline. Nah, gawe anak ini enak, enak mau betul? Enak, Pak Ustaz langsung gue enak, enak, gawe anak itu enak, katanya atau soro, jenang betul rasa ngetoknya wes banget apa, tapi ternyata tugas orang tua tidak berhenti di situ. Tugas orang tua itu panjang, tidak hanya membuat kemudian membesarkan saja, tidak hanya memberi makan, tapi tugas kita sebagai orang tua itu mendidik, mengasuh dan menanamkan pendidikan karakter kepada anak, memberikan empati kepada anak. Jangan pengen anak sing kowe kan sumberane tapi gak duwe empati, napa anak sing pinter tapi juga berempati. Nah, ini yang seperti apa? Bayangkan ketika kita punya anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sukses. Ketika dia menjadi itu bersahabat dengan orang kaya, dia tidak menjilat, karena dia punya empati. Ketika dia berteman dengan orang yang tidak mampu, dia tidak merendahkan. Ketika dia itu berbicara dengan orang yang lebih pintar, dia nyambung. Ketika dia berbicara dengan orang yang pintarnya itu kurang, dia bisa membimbing. Dibimbing kok direndahkan. Ketika dia itu makan di restoran mewah, biasa saja, gak perlu udah ngobrol makan masamu nih di restoran bintang 5, gak perlu dimakan. Ketika kita makan itu anak saya makan di kaki 5, biasa saja, gak minder. Nah, itu empatinya bagus. Bagaimana cara kita menanamkan itu? Jadi ketika dia bersosialisasi di lingkungannya, dia itu baik terhadap orang lain, tidak merendahkan, tidak menjilat, dia bisa membimbing, dia bisa berbicara, wawasannya luas. Nah, seperti itu benar. Jadi jangan hanya kejar pintarnya saja, tapi juga berikan karakter dan empati kepada putra-putri kita. Next, kakak. Nah ini, kepribadian secara keseluruhan itu bereaksi dan bertindak ya. Biasanya ditampilkan dalam bentuk tindakan, tutur kata maupun perbuatan. Tindakan, tutur kata, perbuatan kita sebagai orang tua juga sering lupa. Saya juga istighfar, minta. Apakah orang tua malu minta maaf kepada putra-putrinya? Apakah panjenengan sudah minta maaf kepada putra-putrinya? Apa kowe sing kudu ning aku? Padahal ternyata yang banyak melakukan kesalahan bukan putra-putri kita, tapi kita. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak pernah bertanya mengapa kamu melakukan itu, tapi langsung kowe bocah bapakmu. Nek pinter, kowe turun aku. Biasa ngomong. Ya, itu ya. Jadi kita jadi orang tua itu juga harus hati-hati. Next, kakak. Nah, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Bapak Ibu, apa bedanya ukhuwah Islamiyah dengan silaturahmi? Beda apa sama? Silaturahmi, ukhuwah Islamiyah itu beda apa sama? Napa Pak Ustaz? Beda apa sama? Beda. Oh ya, kalau ini masih orang bako. Beda. Sama-sama konteksnya itu kita bersaudara, tapi konteks khususnya itu berbeda. Apa? Kalau silaturahmi itu dikhususkan untuk saudara-saudara kita, maksudnya sanak dulur. Kita misalnya bobo, orang ini dulur itu namanya silaturahmi. Memperpanjang tali silaturahmi, ya jangan diputus itu tali silaturahmi. Masih ada apa lagi semua dengan apa nih? Itu memperpanjang usia ternyata silaturahmi itu dengan apa? Kalau yang seperti ini Bu, nah kalau lagi hal seperti ini namanya ukhuwah Islamiyah. Ketika kita bersama masyarakat, bersama teman, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi berbeda silaturahmi sama ukhuwah Islamiyah. Nah, halal bihalal seperti ini bukan tuntunan agama, tapi apa? Tradisi. Tapi tradisinya memiliki fadilah, memiliki manfaat yang harus ternyata baik untuk kita lakukan. Karena mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita. Jadi seperti ini gak apa-apa. Ojo beda majelis taklim terus jenengan boleh sopo-sopo ketemu. Kancaku ya Allah, wis iki majelis taklim iki. Aku kula tak ayo apa jebul rasa majelis aku. Nah, gak diboleh.
Jangan seperti itu. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah. Kita jegang-jeting sudah assalamualaikum waalaikumsalam. Ternyata Allah tidak terima ini amalnya. Kita tidak pernah tahu. Manusia tidak berhak mengatakan surga neraka Allah. Yang berhak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah pas naik haji Bapak Ibu. Jadi waktu saya naik haji ketemu ternyata suami saya kenal beliau istri dari seorang ustadz yang suami. Saya sangat terkejut itu ketika karena saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan. Jadi beliau berkata, Mbak aku belum. Ini buatan rasa Niki sharing dan untuk pembelajaran kita. Jadi dia bilang, Mbak aku belum ini karena Allah sayang Mbak dan aku gak sopeng-sopeng ini ibadah. Ya, Bu Sono ngomong nih, Bapak sih tombolnya sih toh singkatnya Mbak, Masya Allah begitu tekan Mekah orang sopo berjalan orang terus Mbak oleh ganjaran sopo Allah mereka orang ibadah dan ada yang ujian kok saya kok ganjaran. Nah saya sampai astagfirullahaladzim, bukan saya merasa lebih baik ya, tapi saya yakin bahwa surga nerakanya Allah itu bukan hanya manusia yang berkata. Kita tidak pernah tahu mana yang diterima. Nah, kayak apa Nabi Khidir dengan misalnya Nabi Khidir apa buatan? Nah, Nabi Khidir itu ketika dia diutus untuk Nabi Musa, dia bertemu orang laki-laki dan perempuan itu di pinggir pantai. Ada sebuah laut di situ. Rangkulan. Nabi Khidir langsung bilang, orang-orang yang ahli neraka. Kenapa? Pikirannya itu pacaran. Pikirannya ngombe minuman keras. Ternyata apa? Ternyata itu adalah pembelajaran Allah yang diberikan untuk Nabi kita. Salah paham apa yang dilihat bukan yang sebenarnya. Ternyata itu adalah ibu dan anak. Dan yang foto itu adalah air putih yang biasa. Tapi kita hanya melihat biasanya dari mata. Didelok wawi sholatnya wapi sudah wapi ahli masuk. Kita wawi biasa wae, tak tahu melok apa, tak tahu ibadah. Tapi ternyata ibadahnya diterima. Bahkan seorang perempuan yang bukan ahli ibadah di akhir hidupnya dia hanya memberikan minum kepada seekor anjing sama Allah dikatakan bahwa dia akan masuk surga karena keikhlasannya menolak seekor anjing. Jadi kita hati-hati itu. Ojo sampai muni, engkau berpengerokok, engkau berpengerokok, aku sama bersyukur itu berpengerokok. Bukan hak kita. Itu hanya hak semata dari Allah. Nih, ukhuwah Islam itu persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan. Baik itu warna kulit, bahasa, suku, bangsa, gradasi kekuatan dan spiritual yang diberikan Allah yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan dan saling percaya. Ojo matur ning ngarepe anane kayu ya, kulite hirem fokus. Sekarang ciptaan anak saya kulitnya berbeda dengan saya. Yang perempuan bisa juga kulitnya sama kayak ayahnya. Saya ini tugas saya sekarang menanamkan kepada dia kepercayaan diri bahwa setiap kulit itu memiliki pesonanya masing-masing. Dia setiap hari bilang ini, Bunda, kok putih kulitnya? Aku kok hitam? Bukan, aku bukan hitam. Terus aku apa? Kamu eksotis, kamu cantik luar biasa. Terus apa yang saya lakukan Bu? Saya lakukan, saya browsing itu HP yang digunakan dokter. Tapi untuk yang baik-baik, saya browsing Bu banyak model-model muslim ya dengan kulit yang eksotis, tapi mereka tetap cantik. Saya katakan, coba lihat, cantik tidak? Cantik. Nah, seperti itu kamu. Jadi cantik itu tidak berdasar warna kulit ya itu kamu cantik luar biasa. Gitu. Walaupun dia dikit-dikit udah berikan itu lotion yang di TV itu benar putih tuh. Ya, tapi kita harus tanamkan, aku cari dia harus percaya diri ya, apalagi berbeda begitu dia kebetulan mirip bapaknya gitu kulitnya gitu ya, kebetulan mirip bapaknya, tapi kita harus syukuri dan luar biasa sekali dia tetap menjadi anak yang ceria, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, next bisa Pak? Sini aja. Oke, ini aspek-aspeknya ya, aspek kepribadian itu ada karakter, temperamen, stabilitas, responsibilitas, sifat pribadi, hubungan interpersonal. Dan aspek-aspek kepribadian ini Bapak Ibu yang nantinya itu akan mempengaruhi segala aspek dari kognitif, emosional, sosial, dan komunikasi.
padu. Nah, bocah cilik padu napa mboten padu? Padu. Normal bocah padu niku belajar. Jangan ikut campur dulu. Biarkan dulu anak-anak itu belajar konek aku kenangmu koncomu nesu. Berarti aku tidak boleh mengulangi lagi. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang terlalu cepat mengambil alih. Anaknya padu, wong tuane maju, cakar-cakaran, takur-takuran, nengar sekolahan orang isin, jabat-jabaan, terus bermula orang ngomong-ngomongan sampai tahun-tahunan. Niku kejadian, nggih napa boten? Itu banyak kejadian seperti itu. Soalnya Pak Bunda ini kok simpel. Tak tanya saya itu sebagai pendidik, saya pernah mendamaikan wali murid saya yang berteman. Nah, itu kejadian Bu. Sampai ibu-ibu saya tuh malam-malam di telepon, "Bu, saya mau keluar dari sekolah." Saya tanya, "Kenapa?" Gitu. "Karena saya tidak betah." Nah, saya sekolah itu putra ini setelah betah ibu, kepripun. Sampai bapaknya itu diajak telepon, "Ini bapak ini kan ada." Saya bilang, "Bapak, pelan-pelan." Berpikir positif itu jam 11:30 malam. Saya bilang, soalnya istri mandor saya sampai jam 12:30. Sampai suami saya, opo gitu. Gak apa-apa Bu. Oke, ada masalah dengan siapa? Saya telepon, saya hubungi sekarang. Oke, semuanya datang ke sekolah. Saya datang. Oke, semua datang ke sekolah Bu. Libur saya datang ke sekolah. Saya tidak mendengarkan dari orang lain karena ada WA masuk tuh. Saya begitu ada yang membela satu orang ini masuk WA. Bu, yang salah itu ini tidak saya buka. Karena apa? Dia tidak ada urusan dengan saya. Biarkan mereka berkata sendiri. Saya tanya satu-satu, oke masalahnya apa sih di sekolah ya? Libur-libur tanggal merah. Terus begini. Simpel masalah. Bukan masalah yang besar. Kenapa jadi masalah yang sangat besar? Karena apa? Pengaruh orang lain. Orang lain kalau nyata tuh sih, aku udah nyata tuh sih WA. Alah, waktu ini. Sisi pakai orang hati gitu sih pakai brand Bapak dulu. Oke, sudah tenang semuanya. Saya akan bermaaf. Maaf habis itu saya ajak keluar. Ayo kita makan saya. Yuk kita makan. Sudah tenang. Isi perut kenyang saya. Sampai sekarang dia ini. Ya Allah dulu, karena orang damai aku lagi jaga-jaga sampai saat ini. Kenapa saya simpel? Tuh kuat. Padahal masalahnya bukan masalah yang besar. Kenapa dari masalah yang sangat besar? Ukhuwah kita bagaimana? Padahal Islam adalah agama yang sangat menjunjung ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita mencintai saudara kita? Bagaimana ketika saudara kita tersakiti, kita ikut sakit hati, kita ikut mendamaikan. Orang ada di kompor madu, malah ditambahin bensin seperti itu. Itu ukhuwah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita sebagai orang dewasa harus mempelajari. Kemudian Bu, ini agak susah ya. Oke. Bisa? Oke, selanjutnya ya. Oh, ini agak lemot. Oke, tidak apa-apa, agak lemot ya. Aspek-aspek kebebasan. Kemudian Bu, bagaimana yang namanya kita itu menguatkan ukhuwah Islamiyah kepada anak-anak kita? Panjenengan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Nah, gak melakukan apa-apa ya, semua mengalir begitu saja. Padahal itu banyak yang harus kita lakukan. Karena ada perkembangan teknologi, ada degradasi nilai budaya, ada persiapan menghadapi masa depannya. Bayangkan, sekarang AI sudah mulai bermunculan. Dia nomor 20 tahun ke depan, tenaga manusia akan digantikan robot. Dengan harus persiapan itu. Robot sudah akan dibekali oleh otak. Nah, jenengan hanya mengejar kepintaran putra-putri panjenengan, anak jenengan 20 tahun ke depan akan sama dengan robot. Tapi robot tidak dibekali empati, robot tidak dibekali karakter, bagaimana dia berukhuwah dengan orang lain, bagaimana dia menjaga silaturahmi. Robot tidak dibekali, tapi dia dibekali otak. Kalau jenengan hanya mengejar yang namanya kepintaran saja dan mengabaikan namanya
pendidikan karakter apalagi ukhuwah Islamnya itu nantinya anak didik akan merugi. Dan salah satu golongan orang-orang yang merugi itu nama siapa yang tahu? Golongan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang ibadahnya luar biasa indahnya, orang-orang yang ibadahnya terlihat sangat-sangat takwa dan taat, tapi dia tidak baik dalam hal-hal minan nas, suka menyakiti tetangganya, suka menyakiti saudaranya, suka menyakiti sahabatnya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Guru ngomong sih misalnya tuh, makanya saya sering matur ke ibu saya bilang ke ibu saya, Bu, kalau ada tamu atau kita bertamu, jangan pernah bertanya anakmu wis piro atau wis duwe anak poro. Itu seksi sekali. Kenapa? Ada orang yang sepertinya belum punya putra atau putri, hatinya sakit ketika kita bertanya, bayangkan ini halal bihalal ini katanya orang dari 1, 2, 3 sewu misalnya sewu. Uang sewu ini kok bocah salin oleh kono sampai sewu, seorang nomor situ sampai nomor sewu tengoknya wis benak kok, wis mateng kok, wis bersasi. Nah, uang wis 2 tahun itu menyakiti, ya, itu menyakiti. Ibu saya sebagai orang tua kadang-kadang ketiplosan seperti itu, namun saya kabel, sakit gitu, hati, ya. Kok ada dia anak seperti kamu bu? Sangat bohong. Nah, gitu. Pokoknya contoh kok bujurnya sangat bohong. Nak lo dibilang boleh, pak, berbangga itu boleh. Tapi kan ada syaratnya tuh. Ini apa betul? Syaratnya apa? Adil. Ada kan yang panjangan semua itu seadil Rasulullah. Ada kan? Nah itu. Nah ya, ada yang pernah ditanya oleh seorang ustaz. Jangan mau bertanya, karena itu syariat saya. Tapi saya lebih memilih pintu surga yang lainnya. Pintu surga itu banyak. Saya tidak tahu betul. Pintu surga itu banyak. Kita perempuan lebih mudah masuk surga daripada bapak-bapak. Ketika kita sebagai perempuan itu taat, apalagi kepada suami, masuk surga. Kita boleh. Bapak-bapaknya untuk anak, ibu sampai waktu apa? Kita lebih taat kepada suami, insya Allah masuk surga. Tapi nek suaminya itu, suaminya ini kayaknya terus tukung iya diomong aja pak nak tukung apa terus barang sebojone tukung apa bojone ngipi ngipi gajah kakak aku mau ngipi gajah itu apa nomor ya bukan nomor nek ngotot dari jangan ya taat dengan agama Allah insya Allah nanti kita masuk surga pintu surga perempuannya lebih mudah gunakan itu jangan kesini sudah izin suami bu izin loh ini jangan datang kesini tidak mengajar sampai tak keluar izin bapak-bapak ini tidak perlu izin istri pak tapi sejatinya istri dengan akan sangat bahagia ketika dia sayangku akan tinggal pengajian oh jadi bapaknya kesuwan bapaknya kesuwan ya nek gak ngono kayak wah kayak satu ya Humaira kata bapak ya nek istri jenengan apa gitu istri jenengan itu mau kesuwan kesuwan kayak apa panjenengan itu gak ada enek apa to saya kalau mari kesuwan tapi jenengan kadang-kadang iki bojone sing jenengan itu kan malah kare bojone saya waktu lagi padahal arepe bojone ya ora ditekoni ya padahal kesuwan itu malah mboten nesu tapi pengen ditekoni agane dosane di wong wedok iki rada rumput mati tapi itu normal memang disebutkan itu perempuan ya nah kemudian nih bagaimana agar anak memiliki kepribadian ukhuwah Islamiyah yang baik itu dimulai dari rumah itu tempat aman menyenangkan tempat utama bagi anak-anak belajar jadi duduk sekolah rumah ya rumah itu adalah sebuah madrasah kepala sekolahnya itu bapak-bapak ustazahnya itu ibunya jadi ibu adalah seorang ustazah dalam madrasah rumah tangga bapak adalah kepala sekolah dalam madrasah rumah tangga nek pak kusere itu sangat dewe
nggih napa mboten? Nggih. Nek pengen rumah tanggane niku sae, kusir kepalane niku nggih kudu sae. Nggih, teladane kudu apik. Bapake ngatur ning ngarepe anake kuwi omongan sing apik-apik. Aja berkono misuh-misuh ning ngarepe putrane niku kathah lho. Nggih napa mboten? Padu ning ngarepe putrane. Saya itu Bu, saya itu seorang silent treatment. Apa itu? Jadi saya kalau marah saya tidak bisa teriak-teriak. Itu tipe saya. Setiap perempuan berbeda, setiap perempuan berbeda. Ada yang bisa mengatakan kau hebat, ya udah, saya ngomong Pak. Nek kula bener, nek kula iki kok saya itu sampun diam, nanti saya kadene gak jadi apa-apa sajane. Nek kula itu sampun diam, ini malah terus ini kan suara. Terus ya, saya tidak bisa teriak-teriak waktu saya marah, ya. Nah, bagaimana yang saya lakukan? Dulu saya bisa bertahan lama, tapi saya belajar, akhirnya kalau saya sudah ibu dulu kok berani koni gak masukin video untuk ini, nanti mau gimana? Tapi nanti omongan dulu gak aku, ya. Makanya itu malam hari saya tunggu putra putri saya tidur dulu, ya. Jadi saya tidak mau di depan anak saya. Biarkan mereka tidur dulu. Kalau sudah, saya panggil suami saya mau ajak keluar di teras. Kebetulan rumah saya itu tengah kebun di tonggo. Jadi keluarnya harus ngomong ini itu dari sebelumnya. Jadi sendirian. Rumah saya seperti ini, dikelilingi kebun jati seperti ini. Sendirian, bukan kita ambil. Nah ya, positifnya saya itu gak ngomong. Saya pulang sekolah jadi sudah saya masuk rumah. Ya. Terus kemudian negatifnya saya berapa entek kan dulu tombol ini dulu negatifnya. Saya panggil suami saya mau berbicara. Saya mau berbicara. Kita berbicara di teras. Oke, saya ucapkan. Saya mau ngomong, jangan diputus dulu saya. Jangan diputus. Saya ucapkan, saya maunya seperti ini. Saya tadi merasa ketika kamu itu bernada keras kepada saya, sakit hati saya. Saya bilang begini, saya manusia, saya perempuan. Saya suka di lemah lembut. Tolong jangan seperti itu kepada saya, karena saya sakit. Nah, itu dulu suami saya. Suami saya itu kenal keras, tapi dulu, alhamdulillah ketika saya bilang seperti itu dia dulu minta maaf. Oke, saya minta maaf dan saya kembali minta maaf karena saya marah. Saya seperti itu jangan. Saya nggak berharap baginya semua kalau aku cocok lagi silent treatment, nyontohan, terus bagaimana? Bahkan ya benar-benar silent treatment. Wah, silent treatment tapi orang badan masalah. Ya, padahal ya. Nah ini memang perlu menjadikan karakter ukhuwah Islamiyah dimulai dari keluarga. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa ukhuwah itu berlandaskan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman, kita bertakwa, berarti kita paham bahwa Allah ajarkan kita untuk mencintai saudara kita, apalagi saudara-saudara seagama, saudara-saudara muslim dan muslim. Kita saudara semuanya, okay? Walaupun tidak kenal dari awalnya kita saudara. Sesuk nek ketemu pulang ini kadang-kadang rada lemah Bu. Nggih, gak kalah ya. Saya tuh ketemu. Apalagi mata saya itu minus silinder. Jadi minusnya banyak, silindernya banyak. Kadang-kadang mata saya tuh, saya nggak ngerti. Itu saya sombong, bukan sombong. Saya kelihatan gitu. Kadang-kadang seperti itu, ya. Kemudian kita lakukan ukhuwah Islamiyah itu kita ajarkan kepada anak-anak itu ikhlas karena Allah dan terikat dengan ketentuan Al-Quran, yakni Quran surat Ali Imran ayat 103. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Okay. Agama Islam itu agama hanya satu. Belum NU, Muhammadiyah, LDI dan sebagainya itu bukan agama. Itu ormas. Ya, bedakan. Itu ormas. Itu Muhammadiyah itu bukan agama. Agama itu Islam. Tapi ormas. Dan Allah pernah berkata bahwa Islam itu akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Berapa? 70 sekian ya, 70 bagian. Nah itu ternyata saya lihat ketika di Mekah Bu, sholatnya beda-beda. Saya ya rada kaget nih Bu. Jadi ketika saya sholat sampai saya tahu ada orang Ethiopia
dijelaskan. Maka kita temukan di sini ada 70 sekian bagian kita temukan. Ada yang kalau kita biasa sholat pakai bukan. Nah sekarang ada kenapa saya tidak memakai bukan? Nah, saya paham ini saya sudah tertutup insya Allah. Dari kaki ini aurat ibu. Jadi kalau sholat ditutup. Seperti ini saya sudah bisa sholat apa tidak? Bisa. Nah, pakai mukena boleh. Yang seperti saya ini bisa. Tapi kalau jomblo sih kalau yang sholat kamu tak aku pas kaki tapi kamu tak bisa. Nah, seperti ini sudah bisa sholat. Karena saya sudah insya Allah sudah ditutup. Di sana ada yang itu orang India itu nggak pakai kaos kaki, diwarna-warna gitu warnanya. Masya Allah luar biasa aromanya tuh nama rapor India gitu di kakinya. Itu mereka sholat biasa saja. Ada yang hadapnya, padahal itu sudah datang ke sini. Ada yang hadapnya itu tak berulang-ulang kali ya bu ya. Saya berpositif dikit tak berulang-ulang. Kita enak ada kagak, kita enak gosok kita itu kan berulang bu. Saya berulang-ulang. Wah ya Allah saya. Ternyata segini ya, yang kita itu tahu seperti ini. Ya, di sana kita juga harus menjaga ukhuwah. Di sana kita nggak kenal siapa-siapa, tapi kita harus jaga ukhuwah. Saya pernah kejadian itu, saya diuji kesabaran saya dan diuji ukhuwah Islamnya saya terhadap orang itu bu, orang Palestina. Nah pada saat itu saya tidak tahu kalau dia orang Palestina. Saya duduk waktu sholat Jumat itu, saya duduk tiba-tiba dia masuk dia nyapa ke saya sama aja. This is my place. This is my place. It's not my place. You have to go and there. Saya bilang, dan dia bilang, no, dia memaksa di situ. Nah akhirnya, ya saya kok marah gitu. Nada saya sudah tinggi pada saat itu. Saya bilang, oh saya marah. Jadi kalau saya marah gitu. Akhirnya saya bilang, oh stop dulu. Oke kita himpit-himpitan. Kita apa sih himpit-himpitan. Akhirnya dia bercerita. Dia bercerita tentang Palestina, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana mereka dikubur dan sebagainya. Nangis. Mereka bisa sabar seperti itu. Saya dihibur tempatnya sedikit saja saya malu sekali saya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, bisa menjaga amanah kita. Jangan marah maka bagimu surga. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran, yang menjaga ukhuwah kita terhadap orang lain. Nah ini penting diketahui nih Pak Bu, anak kita itu bisa scanner itu apa Pak Bu? Fotokopi. Bapak muni miso bapak yang maksudnya anak ini bapaknya marah, anaknya marah. 1 kali bapak marah, 2 kali anak marah, 3 kali ibu marah, 4 kali anak marah. Anak itu adalah scanner melihat tiru. Inkonsistensi dari kedua orang tua itu artinya gagal. Ibu saya punya videonya bisa lihat. Ya, jadi bagaimana anak-anak itu meniru orang tua walaupun hanya sedikit saja. Nah, ini bisa di style. Nah, ini slide. Ada suaranya ini. Iya, ada suara. Lanjutkan aja nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan ya gambarnya walaupun tidak ada suara ya. Macet gitu. Oke ya. Ini membuang rokok dan kotoran sembarangan itu membuang sampah. Anak langsung membuang sampah. Suaranya hilang memang sekali. Nih ibunya berteriak. Tuh ibunya berteriak. Miso pakai jari-jari. Anaknya ikut. Ini orang tua bertengkar ini. Anaknya ikut. Anak itu siapa? Anak bagi orang tua marah dengan melampiaskan seperti itu. Anak ikut. Kita harus hati-hati. Ibunya seperti itu, bapak ibu bertengkar seperti itu, anaknya ikut. Nah ya, bagaimana kita itu harus hati-hati, sangat hati-hati
lebih baik. Nah, monggo selanjutnya. Nah, nih kita harus berikan batasan yang jelas buat aturan dan konsistensi dalam menegakkan aturan kepada anak-anak kita. Kemudian kita menunjukkan perilaku yang baik, hidup nilai-nilai ini ditanamkan. Jadi teladan role model yang baik untuk anak-anak kita. Ini ada nasihat dari Luqman kepada anak-anak. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Jadi setiap kehidupan kita, setiap parenting yang kita lakukan itu berlandaskan dengan Al-Quran. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen anaknya sholat, wong tuane nggih kudu sholat. Aja muni krungu adzan maghrib, krungu adzan maghrib. Lebang sholat kalau tapi ibu tetap nunggu orang ngadeg. Anaknya ya pegel, orang gelem wong ibu nunggu bapaknya sih rokokan pas terus karo ngopi kopi pinggir teras. Kalau nyawang kehidupan dunia ini apa enggak? Gitu Pak. Nek teras maghrib, wah indahnya duniaku. Wayah maghrib, rambut ngadeg, tapi ibu ngomel, ayo orang sholat. Nah, anaknya ramah, ya normal. Apa yang harus dikatakan? Jangan ayo orang sholat, tapi ayo nak mari kita sholat bersama. Nah, bisa kali kita biasanya ngomong dan sholat, tapi awalnya dhewe orang akan sholat. Pengen anaknya sholat tepat waktu, tapi awalnya dhewe sholat dan molor-molor. Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita? Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak yang lebih baik kalau orang tuanya saja tidak ingin belajar lebih baik? Siap untuk menjadi lebih baik, Pak? Insya Allah. Nah, ini berikan ingatan yang baik untuk anak kita. Isi memori mereka dengan kasih sayang. Nih, ajarkan ukhuwah kepada putra-putri kita, Pak. Jadi sounding itu apa? Ketika anak-anak diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, seperti itu saya pernah membaca buku itu tentang penelitian air. Ketika air itu ditempeli kalimat-kalimat yang baik, kristalnya itu muncul sangat bagus. Ketika ditempeli kata-kata yang jelek, itu kristalnya jelek, Bu. Nah, sebagian besar dari tubuh manusia itu bukan darah tapi air. Nah, makanya ketika dimasuki yang baik-baik, insya Allah akan berubah lebih baik lagi. Nah, ini saya ada video ini dengan penanda menemani putra-putri dengan itu lebih baik. Ini curahan hati sang anak terhadap orang tuanya. Ketika ini saya bacakan kalau tidak ada suaranya. Jadi ditanya, apakah kamu bahagia? Dia jawab tidak. Karena aku diberikan banyak mainan, dicukupi semuanya, tapi tidak ditemani. Tidak ditemani. Dia sangat sedih karena yang dia inginkan bukan uang orang tuanya, bukan harta benda orang tuanya, tapi satu, waktu. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, sedikit waktu dari orang tuanya yang kita sering lalai. Anak-anak kadang dia pengen menjadi HP karena orang tua membawa HP kemana-mana. Lagi mulai tulis belayu langsung dicekel HP ini. Anak yang nangis cekernya pokoknya nangis saya datang dicekel. Makanya anak-anak dia pengen aku sok gede pengen tadi HP. Kan ini yang dirasakan anak ini bukan. Betapa sedihnya dia ketika orang tua hanya memberikan harta benda saja, tapi dia tidak pernah ditemani. Ini anak sekecil ini dia sudah bisa mencurahkan bahwa aku ingin kalau mama bermain denganku, bermain saja. Tubuh panjenengan itu tempat bermain untuk orang tuanya dengan gendong bu anaknya, digendong, ketok-ketok, melok-melok, tembak-tembakan boleh. Gak usah isik. Jenengan pernah jadi anak kecil tapi anak jenengan belum pernah menjadi orang dewasa. Kita jadi anak-anak lagi tidak apa-apa. Ini ibunya sampai nangis mendengar curahan dari anaknya. Oke, selanjutnya ini ada sebenarnya ada lagi tapi gak ada suaranya ya.
Jadi ini ketika kita tanya jawab diberi ruang. Nah ini anaknya bertanya dengan kita ya, itu jadi suaranya bagus sekali, memang sekali saya memang sekali. Jadi itu orang tua anak bertanya kepada orang tuanya, apa yang membuat ibu dan bapak bangga kepada ya. Kita sering lupa sebagai orang tua, tidak pernah mengucapkan bahwa apapun kamu, apapun pencapaianmu, apapun yang kamu lakukan atas kebaikan karena Allah adalah pencapaian yang luar biasa yang Allah berikan kepada Bunda. Kamu seutuhnya adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada Bunda. Kamu adalah sebuah pelajaran yang diberikan Allah kepada Bunda. Kamu adalah sebuah pelajaran kesabaran untuk kamu adalah hadiah terindah. Kamu adalah hadiah yang luar biasa yang Allah kirimkan dari surganya Allah, dan kamu melengkapi kebahagiaanmu dalam hidupmu. Pernah tidak panjenengan Tuhan? Apa jenengan bangganya kalau ditanya, saya pernah ngisi partai ketika orang tua ditanya apa yang Anda inginkan untuk orang anakmu? Jawabannya, dan misalnya nemenin aku ketika besar. Anak bukan investasi panjenengan. Anak memiliki kehidupannya sendiri. Biarkan mereka mencari kebahagiaan mereka setinggi-tingginya. Kalau mereka itu beriman, bertakwa, mereka akan datang kepada jenengan walaupun dia sukses surga, mereka akan lupa kalau mereka dibekali iman, takwa, ukhuwah, Islam yang silaturahmi. Pasti datang kepada orang tuanya. Ya, jenengan berikan kasih sayang, anak jenengan absolut orang lain. Tapi ya jenengan tidak tanamkan dari kecil. Jenengan hanya pukul, jenengan hanya cewek, jenengan hanya bilang kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa itu. Anak sakit hati. Jangan berharap dia akan taat kepada orang tuanya nanti ketika mereka dewasa. Ya. Jadi ketika ini mereka itu kita insya Allah besar anak menjadi anak yang lebih baik untuk panjenengan semua. Okay. Ayah ibu mempunyai peran yang sama Pak Bu. Jadi bapak, Pak, ojo diserani ibu itu dalam Al-Quran itu dikatakan tugasnya itu dalam mendidik anak adalah ayah, ya, duduk ibu dengan cara. Nah, ibu itu adalah madrasah, bapak kepala sekolah, utamanya ibu nih bapak, ya Pak. Nek bapak marah di hadapan anak, niku tetap peluk istrinya. Nanti ketika putranya dengan dewasa, dia akan meniru perlakuan panjenengan. Tapi nek jenengan nesu kok ibu ini, ayo, soalnya sedih putranya jenengan yang ngomong nih bojone. Nah, kita apa boten? Ya, niku ilmu, nggih. Nah, bagaimana dia bisa menjadi manusia yang lebih baik untuk saudaranya, untuk tetangganya, untuk saudara sesama muslim, itu adalah tugas kita. Anak memiliki karakter itu
nggih. Istrine panjenengan iku sing bar kerja nang sabar mulai sik ngurusi omah puwes. Lah nek saya istrine kok ketok emosi dan dilos niku tugasé panjenengan. Bapak-bapak, langsung dilos, Bu sabar. Yo kok didelok anake. Ojo malah kok ketok emosi. Nah ya, jangan seperti itu. Itu tugas panjenengan. Lah kalau milita-milita ya normal. Seperti itu normal karena anaknya pecah di gelas. Maaf Pak, tidak apa-apa. It's okay. Nah kita bebannya di luar normal ya. Ya kerja, ya uang, ya isasa, ya nyawa, ya orang bojo. Anaknya nangis itu soalnya anak itu bapak itu bisa ngomong. Kita boleh. Nah sampai itu. Gitu Pak, mau sampai tujuan sampai esok sore orang turu ya Pak. Nah jadi orang tua itu lebih free mom, not nice mom. Ya, jadi ibu yang bebas bukan ibu yang baik. Ya, maksudnya seperti apa? Itu maksudnya ya. Jadi kita itu tahu batas layang-layang tarik ulur. Oke. Jadi anaknya kok kita aku yang dikelek nih, ojo juga gue sayang kok aku ya. Nah itu dikelek. Keleknya bukan dengan kata-kata yang kasar. Jangan misalnya anaknya melayu, ojo melayu. Padahal kita bisa bilang jalanlah. Nah ya, misalnya anaknya kok misalnya ojo gue. Padahal kita bisa bilang bacalah yang ini. Kita berbagi itu kata-katanya. Oke. Nah ya, yang ini monggo nih ada yang bisa nih mungkin di akhir-akhir ini sebelum saya tutup untuk putra putri kita ada yang tahu lagunya Pak Bu ini? Ada yang tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Ini ada yang sangat tahu telah mengerti. Tahu Pak? Ini sebenarnya ada lagunya tapi musiknya tidak bisa. Ya. Nah ini ada yang bisa. Nih monggo ya. Yang bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan mama sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyobarkan aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dalam hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Ya, sekarang mohon Bapak Ibu menjaga hati-hati dalam menanamkan hubungan Islamiyah untuk putra-putri kita, untuk cucu-cucu kita. Siap belajar lagi Pak Bu, Bapak berarti siap. Oke, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Monggo silakan tangannya ditaruh di dada ya. Saya ingin berikan afirmasi sedikit. Kita matanya dipejamkan ya. Oke, tirukan kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah segala khilaf yang kami lakukan, baik ucapan kami maupun perbuatan kami. Jadikanlah putra-putri kami sebagai anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang bahagia dalam hidupnya, anak-anak yang sukses dan bermutu dunia dan akhirat.
ketika belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kami. Ampuni kami ketika pernah menyakiti hati mereka, melukai amanah-Mu yang Kau berikan kepada kami dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rabbi, jika dalam majelis ini ada yang pernah tersakiti oleh kata-kata kami, ada yang pernah tersakiti oleh perbuatan kami, ampunilah kami. Jadikanlah orang-orang yang kami sakiti sebagai orang-orang yang bahagia, sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, ya Rabbi, izinkanlah kami meraih surga-Mu, meraih surga-Mu ya Allah, meraih surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Jadikan kami orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak kami, dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah untuk anak-anak kami, dalam menjalin tali silaturahmi. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu peduli, yang dipenuhi rasa kasih sayang untuk saudara-saudara kami. Lindungilah kaum muslimin untuk-Mu ya Allah, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah, dan semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak kita, bisa menjadi saudara yang lebih baik untuk saudara-saudara kita, kaum muslim dan muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf saya itu kalau sekali ngomong panjang, saya lupa waktu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya itu dari kekurangan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastaghfirullah khairan, mari berlomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.